Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Proyek C. Kami akan menjelaskan step 1 dan step 2 dari penulisan manuskrip. Di step 1 ini ada penjelasan dataset. Kami mengambil dataset portofolio manajemen proyek dari proyek pembangunan jalan tol. Nah, dari dataset ini kami akan membuat penelitian yang berjudul klasterisasi tugas manajemen proyek berdasarkan durasi dan biaya menggunakan metode Cummins, studi kasus proyek pembangunan jalan tol. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ibni. Silahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaannya terlebih dahulu. Di sini kami studi kasus ini membahas penerapan metode Cummins dalam klasterisasi tugas manajemen proyek berdasarkan durasi dan biaya pada proyek pembangunan jalan tol. Dengan mengelompokkan tugas-tugas yang memiliki kesamaan dalam durasi dan biaya, kita dapat membantu tim manajemen proyek membuat keputusan yang lebih baik tentang alokasi sumber daya dan penjadwalan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tahap pertama, yaitu pada input dan juga import data kami menggunakan Google Colabs di sini. Nah, yang pertama di sini nanti kita import library-library yang ada seperti Pandas. Di sini contohnya ASPD ini Pandas ya. Ini untuk mengimpor library Pandas. Yang selanjutnya ada Seaborn, ini mengimpor library Seaborn yang biasanya digunakan untuk membuat visualisasi data. Di sini juga kita ada import drive untuk menyimpan data ini ke drive. Dan di sini Matplotlib ini digunakan untuk khusus Python Jupyter Notebook yang memungkinkan Plotmap ditampilkan secara langsung. Nah, selanjutnya nanti kita langsung aja memasukkan data set yang udah kita punya di sini. Nah, mungkin caranya nanti bisa seperti langsung di sini upload langsung filenya di sini, nanti dia bakal muncul. Nah, setelah itu kodenya untuk menampilkan datanya df sama dengan pdret csv. Nah, data sesuai dengan yang ada di komputer kita masing-masing seperti itu. Nah, nanti akan ditampilkan data hasil dari dataset yang kita udah punya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya nanti bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Imam Tobroni. Silakan Mas Imam Tobroni. Terima kasih Mas Yufni. Pada selanjutnya di sini terdapat suatu langkah yaitu menghapus atau cleaning data yang tidak digunakan dalam suatu penelitian. Adapun data-data yang dihapus yaitu EBS, Prodesus, Successors, dan lain sebagainya. Maka akan output daripada hasil cleaning data yaitu yang kita gunakan adalah tugas atau task, durasi dari waktu pengerjaan pembangunan tol, dan juga budget daripada masing-masing tugas tersebut. Ke bawah Mas Jimmy. Nah, selanjutnya daripada itu dijumlahkan data-data yang ditampilkan daripada cleaning data tersebut dan hasil daripada datanya yaitu seperti gambar di bawah ini. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Alif. Silakan Mas Alif. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dari dataset yang sudah kita dapatkan. Dan untuk data yang akan kita visualisasikan ada dua, yaitu yang pertama kita di sini menampilkan visualisasi untuk hubungan keterkaitan antara task atau tugas dari proyek ini dan juga durasi pengerjaan. Dan di sini kita bisa lihat untuk tugas yang paling lama dikerjakan itu ada satu, yaitu dengan durasi lebih dari 70. Kemudian untuk visualisasi yang kedua yaitu ke bawah. Nah, di sini kita dapat melihat untuk durasi yang paling banyak muncul atau paling sering dilakukan oleh para pekerja di proyek ini itu sebanyak
satu. Baik, seperti itu untuk visualisasi. Untuk selanjutnya akan saya lempar ke rekan yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini kami menggunakan metode Cummins. Nah, Cummins sendiri ini merupakan sebuah algoritma yang paling populer digunakan untuk pengelompokan data dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Algoritma ini tidak memerlukan label kategori dan bersifat non-hierarki. Dalam Cummins, data dalam satu klaster ini memiliki ciri yang serupa, sedangkan data di klaster lain itu berbeda. Nah, cluster sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak dari kelompok yang sudah ada. Klasterisasi adalah penerapan teknik unsupervised learning untuk mengelompokkan data. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hafiz. Oke, di sini akan menjelaskan tentang K dan centroid Cummins. Nah, dalam algoritma Cummins, di K-nya ini mengacu pada jumlah klaster yang ingin dibuat dalam kumpulan data. Jumlah ini biasanya ditentukan sebelum algoritma dijalankan. Nah, untuk centroid sendiri itu sebagai titik pusat atau rata-rata dari sebuah klaster. Dalam Cummins, centroid digunakan sebagai referensi untuk menentukan kemana data akan dikelompokkan. Nah, setiap data dalam kumpulan akan diukur jaraknya dengan centroid, dan kemudian data tersebut dikelompokkan ke dalam klaster yang memiliki centroid terdekat. Proses ini berulang hingga centroid mencapai posisi yang stabil yang menandakan bahwa klaster telah terbentuk. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Fauzan. Dipersilahkan. Selanjutnya itu karakteristik dari Cummins. Yang pertama adalah cepat dalam proses clustering. Yang selanjutnya sensitif terhadap nilai centroid. Yang ketiga, hasil dari Cummins selalu berubah-ubah dikarenakan tidak unik. Yang terakhir yaitu sulit meraih global optimum. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan Mas Niam. Baik, yang selanjutnya adalah permasalahan dalam metode Cummins. Cummins memiliki beberapa keterbatasan. Algoritma ini memerlukan jumlah klaster atau K yang harus ditentukan sebelumnya, sehingga bisa sulit menentukannya dengan tepat. Cummins juga sensitif terhadap titik awal centroid, yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Algoritma ini cenderung bekerja lebih baik untuk klaster berbentuk bulat atau spherish, dan kurang efektif untuk klaster yang berbentuk kompleks. Selain itu, Cummins rentan terhadap outlier yang bisa mengganggu posisi centroid. Algoritma ini hanya dapat digunakan untuk data numerik, bukan data kategori, dan tidak selalu menjamin hasil optimal. Sehingga mungkin diperlukan metode tambahan untuk mencapai klasterisasi yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Al-Muhairah. Kelebihan dan kekurangan Cummins. Kelebihan Cummins yaitu sederhana dan cepat. Algoritma ini relatif mudah difahami dan cepat dalam pengelompokan data. Kemudian skalabilitas. Cummins dapat digunakan untuk kumpulan data besar karena kinerja yang efisien. Kemudian fleksibel, yaitu dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk analisis klaster, segmentasi pelanggan, dan visualisasi data. Kemudian untuk kekurangan Cummins yaitu memerlukan jumlah klaster yang ditetapkan sebelumnya. Cummins memerlukan jumlah klaster atau K yang harus ditentukan sebelumnya yang bisa sulit untuk dipilih dengan tepat. Kemudian sensitif terhadap titik awal. Pemilihan titik awal centroid dapat mempengaruhi hasil akhir klasterisasi. Kemudian rentan terhadap outlier. Kehadiran data outlier dapat mempengaruhi hasil klasterisasi. Kemudian terbatas pada data numerik. Cummins tidak cocok untuk data kategori atau nominal tanpa praproses tambahan. Kemudian tidak menjamin hasil optimal. Algoritma ini mungkin tidak selalu menghasilkan hasil klasterisasi yang terbaik. Oke, setelah melakukan beberapa pre-processing, proses, dan nanti akhirnya ada output. Jadi ada evaluasi performance terlebih dahulu.
Di sini kami rencananya akan memakai matriks atau metode run score, yaitu metode untuk mengevaluasi kesesuaian antara 2 atau lebih cluster dengan menghitung berapa banyak pasangan data yang dikelompokkan dengan cara yang sama. Skor ini berkisar dari 0 hingga 1, di mana 1 berarti kesesuaian sempurna dan 0 menunjukkan ketidaksesuaian total. Run score membantu menilai kualitas klasterisasi dengan membandingkan hasil cluster dengan referensi atau partisi lainnya. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.